Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 di semester ganjil ini. Oke, untuk semester ini kita masih membahas tentang kebudayaan dari masyarakat Arab ya, sebelum Islam datang. Kemudian sebelumnya kita sudah zoom ya, kita juga bisa melihat materinya. Masih tentang misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian kita juga bisa menjelaskan nanti bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh umat menjelaskan kondisi Mekah ya. Kemudian sampai dengan menjelaskan hikmah dari misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mari kita mulai saja lanjutan yang kemarin. Satu, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ada peta konsepnya di sini ya. Dakwah Nabi itu terbagi 3. Dakwah Nabi yang pertama ada langkah-langkahnya, bagaimana cara Nabi berdakwah. Kemudian ketika Nabi berdakwah, Nabi mempunyai tantangan dan rintangan ya, yang dialami Nabi selama berdakwah. Lalu Nabi juga ada strategi ya dalam berdakwah itu. Jadi langkah-langkahnya Nabi itu dalam berdakwah yang pertama adalah menanamkan akidah pada setiap masyarakat yang di Arab itu ditanamkan akidah yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan yang benar. Untuk apa? Untuk merubah perilaku jahiliyah masyarakat Arab pada waktu itu ya, dan salah satunya mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Jadi Islam itu yang pertama itu akidahnya ditanamkan yang baik dulu. Caranya dengan cara yang lemah lembut, dengan cara merubah perilaku jahiliyah ya. Dengan kesemuanya itu hak asasi manusia itu diangkat dan dilindungi. Setelah berhasil dalam memberdakwahkan dengan langkah-langkah yang baik, ternyata Nabi juga mendapatkan tantangan dan rintangan. Ya, tantangannya yang pertama adalah Nabi mendapatkan ancaman dan penghinaan, baik kepada Nabi, keluarga, dan para pengikutnya. Ya, ada juga ya yang membujuk Nabi agar tidak berdakwah melalui harta, tahta, wanita, bertukar sesembahan, bahkan sampai membujuk paman Nabi Abu Thalib agar mau menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ternyata semuanya tidak berhasil membuat Nabi berhenti berdakwah. Sampai dengan Nabi diboikot ya, dakwah Nabi itu diboikot. Kemudian apa yang dilakukan Nabi ketika Nabi mendapatkan tantangan seperti itu? Nabi mempunyai strategi. Ya, strateginya itu yang pertama secara rahasia atau dari pintu ke pintu. Ada yang pertama itu berlangsung selama 3 tahun. Ini kurang tepat ini. Jadi turunnya surat Al-Mudatsir itu adalah tentang pemboikotan, berlangsung selama 3 tahun, dan sasarannya pemboikotan itu adalah orang-orang terdekat Nabi. Strateginya ada 2 ya, rahasia dan terang-terangan. Nah, kalau terang-terangan ini turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Ya. Sasarannya semua masyarakat di Mekah.
Ternyata ketika Nabi berdakwah terang-terangan pun masih ada yang menolak dan ada yang menerima. Sehingga pada waktu itu Bani terbesar, suku terbesar Quraisy itu sangat ingin sekali membunuh Nabi, ya, bisa memusuhi Nabi. Akhirnya Quran turun, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, ya, meninggalkan kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Kemana hijrahnya? Ke daerah Taif dan Habsyi. Ini adalah contoh gambar masyarakat Arab sebelum Islam. Kemarin pertemuan Zoom kita sudah bahas, salah satunya adalah masyarakat Arab itu mengalami zaman jahiliyah bukan bodoh karena ilmu pengetahuan, tapi bodoh karena keimanannya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, sebelum mereka mengenal Islam, mereka menyembah berhala atau batu-batuan. Sedangkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan hanya menyembah kepada Allah, yang diteruskan oleh Nabi Ismail, diantaranya masih ada yang tersimpan sampai dengan saat ini, seperti contohnya adalah Ka'bah dan peristiwa kurban. Ini juga contoh, ya, bagaimana masyarakat Arab sebelum Islam datang itu menyembah berhala yang sangat besar, ya, mengagung-agungkan mereka. Mereka meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ya, ini adalah pengertian zaman jahiliyah. Jahiliyah ini artinya bukan berarti mereka bodoh dalam keilmuan, namun mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa taala seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sih penyebabnya mereka sampai menyimpang keluar dari ajaran tauhid? Yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Jadi mereka berpikir kalau Tuhan itu harus ada sama-sama dengan mereka selalu. Kemudian kecenderungan yang kuat mengagungkan para leluhur, ya, dianggapnya nenek moyang itu merupakan orang sesuatu yang bisa menolong. Dan yang ketiga, adanya rasa takut menghadapi kekuatan alam, sehingga mencari kekuatan lain dari Tuhan. Itu pada masa zaman jahiliyah. Ada juga kondisi sosial ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi sosialnya, masyarakat Arab itu terkenal dengan bangsa yang ahli syair, pemberani, berkarakter positif, punya semangat yang tinggi dalam mencari nafkah. Ya, jadi ada kegiatan yang baik dari masyarakat Arab. Sabar menghadapi kekerasan alam, punya ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat dan harga diri, akan harga diri dan martabat. Masyarakatnya juga cinta kebebasan, loyal pada pemimpin, pola hidupnya sederhana. Banyak sekali sebetulnya kebaikan-kebahagiaan pada bangsa Arab. Bagaimana dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam? Kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam sudah maju, karena sebagian besar dari mereka berniaga, berdagang, dan mata pencarian mereka pun ada yang bertani dan beternak. Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan mengirim ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain atau disebut dengan nomaden. Bangsa Arab juga dikenal bangsa yang berahli syair dan pemberani. Mereka berkarakter positif, punya semangat yang tinggi. Ini contoh dari kebiasaan buruk, ya. Apa itu, Bu? Minum-minuman keras, berpesta, bahkan perbudakan, ya, di sana.
Kondisi politiknya masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, ada 3 kekuatan yang sangat berperan penting. Kekaisaran Bizantium atau Romawi dengan ibu kota Konstantinopel. Kemudian ada Kekaisaran Persia menganut agama Zoroaster, dan dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, di antaranya Kerajaan Kindah, Ma'in, Kerajaan Saba, Fatban, Himyar, bahkan penduduk Romawi di Yaman, orang-orang Persia atas Yaman, Kerajaan Hira, Ghassan, dan Hijaz. Ini kerajaan-kerajaan yang pernah sangat terkenal dan sangat besar pada masanya. Terakhir adalah 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu ada yang disebut dengan Liwa, Sekoya, Rifadah, Izabah, Iyad, Haiman, Nadwah, Shifara, Kazinah, dan Azlim, ya. Dan salah satunya pernah dijabat oleh kakek baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai, ada yang tahu? Sebagai penjaga air mata Zam-Zam. Itu Sikoyah itu bukan penjara ya, penjaga. Ya, penjaga air mata Zam-Zam. Ya, dulu pernah kakek Nabi Muhammad SAW itu pernah menjadi Sikoyah. Ya. Jabatan tinggi, salah satu jabatan tinggi yang ada pada suku Quraisy pada masa itu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup. Nanti bisa dilihat lagi tugasnya. Nah, ada tugasnya di sini. Silahkan nanti dikerjakan di buku tulis ya. Nanti akan ada keterangannya. Jangan lupa di subscribe untuk absen ya di YouTube ini dan di Classroom juga. Terima kasih. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.